Nah, udah itu teman-teman ya, sejak kejadian itu, dari saat itu sampai seterusnya, sampai sekarang, saya itu kalau mau ke kamar mandi siapapun, apalagi kamar mandi yang jarang dipakai, itu saya selalu ketok pintunya 3 kali. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya, Florencia Moi Boruhota. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan. Hari ini teman-teman, saya mau cerita lagi ya, karena gimana ya, karena lockdown sih di rumah aja, jadi saya nggak bisa ngevlog karena nggak bisa keluar rumah. Terus saya juga nggak bisa ngejar Bismania. Maafkanlah ya para subscriber yang satu hobi dengan saya. Terus saya juga nggak bisa apa ya. Jadi kita cerita-cerita aja lah ya. Yang penting kita di rumah aja selagi virus COVID ini belum selesai. Jadi saya mau cerita lagi teman-teman ya. Cerita tentang kisah horor yang pernah saya alami dari kecil sampai sebesar ini ya. Jadi tonton terus videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Teman-teman, saya itu punya seorang kakak perempuan dan ayah. Saya itu dari kecil nggak tahu kalau kakak saya itu bisa ngelihat makhluk astral ya. Kalau sekarang dibilang anak indigo gitu. Bapak saya juga. Saya tuh nggak percaya kalau dia bilang, di situ ada ini, ada setan. Saya pikir itu hanya bercanda. Dan lama-kelamaan baru pas kelas 2 SMA saya baru sadar dengan satu kejadian ya. Tapi nanti saya ceritain kejadian itu. Yang saya mau bilang di video ini, yang saya mau ceritain di video ini adalah bukan adab ya, tata cara kita manusia kalau masuk ke kamar mandi, yaitu ketuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Buka pintunya, baru dia masuk ke kamar mandi. Kenapa begitu? Ya karena kata kakak saya itu di kamar mandi itu tempat mereka, atau apa ya saya bilang tuh, aduh jadi bingung, kalau bingung suka garuk-garuk kepala. Apa ya saya bilangnya, tempat para makhluk halus ini bersembunyi. Karena apa? Kata kakak saya, mereka itu sembunyinya senang di tempat-tempat yang lembab, terus tuh nggak ada cahaya gitu kan, jadi mereka tinggalnya di situ. Nah, kalau saya mau masuk ke kamar mandi itu teman-teman, dari kecil itu selalu ditarik sama kakak saya, awas kayak gitu. Pokoknya kalau saya kan kamar mandinya itu jaraknya dari rumah kan jauh, itu waktu kecil kan jauh. Sampai saya SMA pun saya punya kontrakan rumah atau tempat yang kami tinggal itu punya WC-nya itu pasti agak jauh dari rumah gitu. Jadi kalau saya malam-malam, kita kan nggak tahu tuh kapan kebelet pipis, kadang-kadang malam, kadang-kadang sore, kadang-kadang maghrib gitu kan. Saya selalu minta temenin sama kakak saya. Kalau dia tuh nggak pernah minta temenin, karena dia itu katanya dia punya temen yang nemenin dia, jadi dia nggak takut. Dan dia itu selalu mau kalau saya minta tolong temenin dong kak, aku kebelet gitu. Jadi dia temenin. Suatu ketika maghrib gitu kan, pokoknya saya nggak tahan lagi mau ke WC. Terus saya minta temenin sama kakak saya, kan udah kalau maghrib tuh kan udah gelap ya, di tempat kami dulu itu udah gelap, mana lagi apa tuh namanya, rumah kami itu yang kami tinggal itu banyak pohon-pohon tinggi-tinggi gitu, jadi agak teduh gitu, mataharinya itu enggak tertutup kayak gitu sama pohon-pohon rindang gitu. Jadi
Pas saya kakak saya bilang ya udah ayo katanya kayak gitu, terus saya dianterin lah sama kakak saya ke WC ini. Terus pas saya mau masuk gitu ditarik sama dia kenceng-kenceng, bus kayak gitu. Padahal saya belum apa tuh namanya, belum dorong pintu WC-nya kan didorong ke dalam gitu baru terbuka. Saya belum dorong pintu tapi pintunya itu udah blek kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kaget dong saya, padahal saya belum megang itu pintu. Terus pas pintunya tertutup dobrak kayak gitu, saya tuh ditarik sama kakak saya. Terus kakak saya bilang, makanya kalau masuk ke kamar mandi itu diketok dulu pintunya 3 kali, katanya kayak gitu. Namanya saya anak ndablek ya dulu. Apa sih? Orang gak ada orang kok ketok-ketok, kata saya kayak gitu. Terus udah saya masuk, udah selesai, saya pulang ke rumah. Dan kejadian kayak gitu pokoknya setiap kali dimanapun, dari saya kecil sampai besar, kalau saya dianterin ke kamar mandi sama kakak saya, pasti dia itu bilangnya kayak gitu, ketok dulu pintunya 3 kali kayak gitu. Kalau dibilangin kok ngeyel sih kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau saya inget ya saya ketok, kadang-kadang kalau nggak inget ya saya masuk-masuk aja kayak gitu. Kadang-kadang memang ada hawa-hawa tertentu kalau saya lupa ngetok atau saya tidak menggubris kata-kata kakak saya ketika saya duduk di bilik termenung itu, ada perasaan merinding, kadang-kadang dingin kayak gitu, kadang-kadang hawa di dalam kamar mandi itu panas, padahal cuacanya dingin kayak gitulah pokoknya ya, aneh-aneh gitu. Tapi saya tidak pernah memikirkan hal itu, teman-teman. Suatu ketika rasa penasaran saya itu terjawab. Memang sih kakak saya itu selalu bilang, tadi di dalam itu ada orang pakai baju hitam. Kadang-kadang dia bilang kayak gitu, dia jujur. Tapi saya tuh nggak percaya, tapi namanya juga anak ndablek tadi ya. Terus dia bilang, di situ tadi ada mbak-mbak yang duduk di atas toilet, gitu, nggak percaya. Jadi saya percayanya pas kejadian di sekolahan. Kami kan satu sekolah, kakak saya kelas 3, saya kelas 2 gitu, kejar-kejaran. Jadi ada jam pelajaran olahraga, teman-teman. Jam pelajaran olahraganya ini jam kedua. Kalau sekolah itu kan jam pertama, jam kedua, jam ketiga istirahat gitu kan, jam keempat, jam kelima gitu. Nah, jadi ini pagi-pagi kejadiannya, teman-teman ya. Jadi jam kedua itu kami olahraga berbarengan dengan anak kelas kakak saya. Saya kan kelas 2 tuh. Jadi jam olahraganya dengan Pak Edi gitu kan. Terus kakak saya ini juga olahraga dia dengan Pak Darul kalau nggak salah dulu itu di sekolahan kami. Lapangannya kan banyak tuh, ada lapangan bola, ada lapangan apa gitu. Jadi mereka sebelah sana, kami sebelah sini, nggak campur gitu kan. Tapi kamar mandinya, kalau kamar mandi sekolah tuh kan besar ya teman-teman ya, besar, panjang gitu, bilik kayak gitu. Pas saya sama kakak saya ganti bajunya itu ketemu di kamar mandi itu. Terus karena penuh, semua itu penuh, dan saya ganti bajunya tuh udah deretan yang terakhir dari teman-teman saya, semuanya udah pada ganti, saya belum. Terus saya itu mau masuk ke kamar mandi yang paling ujung itu kamar mandinya nggak ada air, baknya itu kosong karena kerannya rusak, terus lampunya itu mati, terus jorok pokoknya di paling ujung itu. Terus saya bilang, nggak apa-apa lah, kan cuman ganti baju aja biar nggak kelihatan orang, saya mau masuk situ aja lah. Terus saya itu dilihat sama kakak saya, ditarik baju saya, kamu kemana? Kesana, ke ujung, mau ganti baju kamar mandi. Nggak usah, kata kakak saya gitu. Terus cuman ganti baju aja, nggak usah, nanti aja gantian yang sebelah sini aja, kata kakak saya kayak gitu. Terus ya udah, karena saya nurut, ya udah saya nggak jadi dong ganti baju di kamar mandi yang paling ujung sana. Itu kalau nggak salah ada 5 atau 8 gitu, lupa saya karena itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Terus
Terus tiba-tiba teman saya, mungkin yang belum ganti baju itu cuman saya sama beberapa teman saya yang lain. Kami kan ganti-gantian masuk keluar, sama yang kelas 3 tadi masuk keluar gantian sama orang gitu banyak kan. Jadi setelah saya nunggu di luar itu, nunggu antrian yang lain itu, teman saya tiba-tiba datang dari belakang, namanya Vivi kalau nggak salah itu. Dia pakai kerudung, anaknya memang pendiam. Terus dia bilang, Moy, nama saya kan Florencia Moy ya. Nah, saya dipanggil Moy. Moy, belum ganti baju? Belum, saya bilang. Itu kan kosong. Enggak ah, takut jorok, kata saya kayak gitu kan. Terus, ya udahlah, aku aja ganti sana, kata dia tuh kayak gitu. Terus kata kakak saya ini diem aja, dia nggak melarang si teman saya ini tadi. Pikir saya kenapa saya dilarang, dia enggak ya, kayak gitu kan. Terus udah si Vivi masuk ke WC yang paling belakang itu, kakak saya masuk ke antrian yang udah dia tunggu, terus masuk, dia pergi, terus saya juga ganti baju ke antrian kamar yang udah saya tunggu itu, terus keluar. Si Pipi ini tadi masih di ujung. Terus saya masuklah ke kelas kan, udah ganti baju, namanya cuma ganti baju kan cepet-cepet gitu, pakai kaos gitu udah. Terus larilah saya ke kelas, lari ke kelas, udah di absen. Hadir Pak guru olahraganya udah di kelas, kayak gitu kan. Lama kali kau, kata Pak guru. Ya Pak, antriannya banyak, kayak gitu. Terus siapa lagi yang masih di WC, kata Pak guru kami ini kan. Si Pipi Pak masih di belakang, saya bilang kayak gitu. Terus kebanyakan terus ya. Jadi apa dong? Lalu tiba-tiba udah kami duduk semua, udah di absen, datanglah si Pipi ini, gayanya diam gitu, diam. Udah duduk deh di kursi, duduk di kursi, di absen ada gitu. Nah, sekarang kita keluar, kita main bola voli, kata Pak itu. Nah, pas kami berdiri gitu kan, namanya anak-anak kelas waktu masa SMA itu kan paling seru ya kan. Jadi kalau disuruh keluar itu jerit semua, yeay keluar, kayak gitu. Nah, pas kami udah keluar, tiba-tiba si Pipi ini kan memang dia itu anaknya lemot, kalem kayak gitu. Tiba-tiba dia berdiri, jalan kletak, pingsan, glebek kayak gitu, pingsan. Heboh lah kami semua kan. Heboh, pingsan itu pun Pak guru itu pingsan, itu si Pipi pingsan gitu. Semuanya heboh. Terus kenapa? Mungkin belum sarapan. Ada yang bilang mungkin belum sarapan, inilah itulah, hono lah, ene lah. Memang dia tuh anaknya lemot, macem-macem lah. Jadi digotonglah sama anak-anak putra itu ke ruang guru. Dengerin ceritanya sambil minum kopi ya teman-teman, karena agak panjang. Jadi dibawa ke ruang guru, dikasih minyak angin, dikasih apa, nggak sadar. Terus ternyata lama-kelamaan dia tidur, dipikir orang kecapean. Nggak taunya pas bangun itu teman-teman, kan ada guru yang jaga UKS itu, dia meronta, meraung, macam-macam apalah kayak gitu. Dia mau lari, jadi heboh lah kami yang mau olahraga tadi kan nggak jadi kan. Kami ngeliatlah ke semua anak-anak itu heboh. Kenapa ada apa? Ternyata si Pipi itu tadi kerasukan setan. Setannya di kamar mandi itu teman-teman. Dia udah nongkrong di kamar mandi itu, kata kakak saya. Coba kalau kau yang masuk ke situ tadi, kau yang kena, kata kakak saya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu ketok pintu 3 kali. Kalaupun ada sesuatu di dalam itu yang nggak kelihatan, paling tidak kita permisi, karena mereka itu juga punya sopan santun loh teman-teman. Tanya deh sama anak indigo, tak kayak gitu, permisi, ngomongnya dalam hati aja, karena dia nggak ngerti bahasa kita, tapi pakai bahasa hati, kata kakak saya gitu. Terus udah heboh kan, dia itu cerita dia itu siapa kayak gitu, cuma saya nggak dengerin karena disuruh pergi, jangan pada nonton, kata bu guru, nanti tambah panas dia, tambah apa kayak gitu.
kerudungnya dibuka teman-teman, saya mau pulang, kerudungnya dibuka, bajunya tuh ditarik-tarik, pokoknya heboh lah, ditarik-tarik. Pokoknya saya mau pulang, lari-lari lah dia itu, bisa lari loh teman-teman. Kalau nggak dipegang dia udah jalan, walaupun jalannya nggak gagah kayak kita kayak gitu. Udah, terus akhirnya dia cerita nama dia itu siapa, depannya R kayak gitu, saya lupa namanya, Rani apa siapa gitu, karena itu kan udah SMA ya. Waktu SMA ya, saya udah agak lupa namanya, dia tuh sebutin dia tuh siapa. Pokoknya saya mau pulang, rumah saya di situ, antarin saya ke situ, katanya kayak gitu. Terus di mana, di sana. Nah, terus kata kakak saya, dia itu mau pulang ke kamar mandi kayak gitu teman-teman. Jadi kebetulan ada, bukan guru kami ya, dia itu warga di sekitar sekolah kami itu yang pinter ngusir setan, yaitu Pak Polisi. Kebetulan di sekolahan kami itu depannya itu kantor polisi lebar kayak gitu kan, namanya Pak Made itu Pak Made apa Pak Ketut gitu, saya lupa teman-teman, pokoknya orang Bali dia. Nah setelah itu di ritual dianterin lah si setan ini, si Mbak Kunti ini ke kamar mandi tadi itu tempatnya teman-teman, gitu deh. Kamar mandi kami itu depannya itu ada pohon jambu mente di sekolahan itu, jambu mentenya tuh 2 gitu. Terus di sini kamar mandinya, kan sekolahannya Little O gitu kan. Itu sekolahan saya itu di SMA Negeri 1 Gelumbang. Siapa yang nonton di sini? Saya alumni SMP Negeri 1 Gelumbang. Terus di situ ada pohonnya 2 gitu, besar sekali teman-teman. Jadi bagian kamar mandi sama satu kelas itu, ada satu kelas, ruangan kelas berapa itu lupa saya, apa kalau nggak salah gudang, itu gelap walaupun udah siang teman-teman, saking lebatnya pohon itu. Nggak tahu tuh kenapa nggak ditebang. Dah gitu deh ceritanya teman-teman. Dan itu kejadiannya bukan sekali 2 kali, tapi siapa yang tidak sengaja mencoret-coret atau kencing di dalam kamar mandi yang pojok sono, yang tadi yang mau saya masukin. Dan itu bukan terjadi hanya di sekolahan kami teman-teman. Di awal-awal video tadi teman-teman, muka saya putih, leher saya hitam, ini karena cahayanya nih jahat banget. Cahayanya cuman dapatnya ke muka, lehernya nggak dikenain. Udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah udah itu teman-teman ya, sejak kejadian itu, dari saat itu sampai seterusnya sampai sekarang, saya itu kalau mau ke kamar mandi siapapun, apalagi kamar mandi yang jarang dipakai, itu saya selalu ketok pintunya 3 kali. Dan agak kuat ya, kalau yang di luar kamar mandi luar itu saya gedoknya kuat, takutnya juga ada ular. Kalau ada ular kan pasti dia keluar gitu. Itu deh teman-teman ceritanya. Dan kejadian ini bukan hanya di sekolah kami saja ya, adik saya yang sekolah di PGRI itu juga mengalami hal yang sama, temannya kemasukan setan pas keluar dari WC dan dibawa pas lagi dirasukin itu dia cerita banyak macam, terus dia minta dianterin pulangnya ke arah WC itu gitu. Terus kemarin di sekolahan sini juga begitu juga, teman-teman ditanya mana rumah kamu, ada anak SMA kami di sini di desa saya ini, pas saya udah umur sekian ini, temennya adik saya kerasukan, ditanya anterin aku pulang, kata yang kerasukan ini. Terus ditanya rumah kamu di mana, dia tunjuk di WC gitu deh teman-teman. Memang sih si makhluk-makhluk ini bukan hanya tinggal di WC aja, dia sukanya itu, kata kakak saya, di dapur juga dia suka. Apalagi kalau rumah yang nggak ada pelafonnya itu, di tiang-tiang sangga-sangganya itu dia suka bergelantungan. Itu ya teman-teman. Jadi sekarang biasakan kalau masuk kamar mandi diketok pintunya ya. Bila perlu juga berdoa dalam nama Yesus atau Bismillah gitu. Oke deh teman-teman, itu dia cerita saya hari ini. Daripada bengong, daripada nggak ada kerjaan, tetap jaga kesehatan di rumah ya teman-teman. Sampai jumpa, ini dulu ceritanya.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.